Salve, selamat siang yang terhormat para penguji UKIN, PPG Agama Katolik, LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Perkenalkan, nama saya Regina Rika Fahik, guru SMP Negeri 1 Waris, sekaligus mahasiswa PPG Transformasi Batch 1 tahun 2025 akan membawakan materi tentang sakramen baptis. Selamat menyaksikan. Memberi salam kepada guru. Ya, selamat siang anak-anak, silakan duduk. Pelajaran pada hari ini, Ibu Guru meminta satu orang untuk pimpin kita dalam doa pembuka. Mari Bu Guru dan teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, sekarang kami telah berkumpul di ruangan ini. Sekarang kami mau belajar, kiranya Engkau menyertai kami hingga akhirnya. Demi Kristus, Tuhan dan pengantaran kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih kepada Delan yang sudah membawakan kita dalam doa pembuka. Sekarang Ibu Guru akan mengecek kehadiran siswa. Meisha, Delon, Yohanes, Rini, Mei, Distin, Adelia, Tasya, Natalia. Ya, semua hadir ya. Ya, apa kabar? Baik. Semua sehat-sehat? Masih semangat? Masih. Ya, puji Tuhan, kita masih diberikan Tuhan kesempatan, kita masih sehat untuk melanjutkan pelajaran kita pada siang hari ini. Sebelumnya itu Ibu Guru mau tanya dulu. Ada yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Ya, Misha, silakan. Ya, pelajaran minggu kemarin adalah sakramen pada umumnya. Pada hari ini kita akan belajar tentang sakramen baptis. Anak-anak semua pasti sudah dibaptis ya? Sudah, berarti kita semua sudah diterima menjadi anggota gereja. Ya anak-anak, sebelum kita melanjutkan pelajaran, Ibu Guru mau tanya dulu. Apa kalian tahu tentang sakramen baptis? Ayo Bet, silakan. Ya, terima kasih. Kita berikan aplaus dulu, Bet. Apa buah dari sakramen baptis? Ya, Valen, persilakan. Pengampunan dosa, jaminan kembali menjadi anak Allah, menjadi anggota gereja. Ya, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk Valen. Bagaimana tahapan dalam sakramen baptis? Ya, silakan. Tahapan katechumenat, tahapan katechumenat, tahapan persiapan terakhir, tahapan tabung. Ya, terima kasih. Kita berikan aplaus. Baik anak-anak, jadi sakramen dalam gereja Katolik itu, sakramen inisiasi itu ada sakramen permandian, sakramen ekaristi dengan sakramen krisma.
Jadi kalian sudah menerima dua sakramen, yaitu sakramen permandian dengan sakramen Ekaristi. Kita akan melihat tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu peserta didik memahami ajaran gereja tentang sakramen inisiasi yang telah menjadikannya sebagai anggota gereja sehingga mampu mensyukurinya. Anak-anak, bisa kita baca bersama? Peserta didik memahami ajaran gereja tentang sakramen inisiasi yang telah menjadikannya sebagai anggota gereja sehingga mampu mensyukurinya. Ya, jadi baik anak-anak, sebelum kita masuk dalam diskusi kelompok kita tentang gambar yang Ibu Guru sudah bagikan, Ibu Guru mengajak kita semua untuk kita berdiri, kita menyanyikan lagu syukur kepadamu Tuhan, ambil dari Mada Bakti nomor 427. Bisa berdiri? Bisa. Syukur tiga. Syukur kepadamu Tuhan, sumber segala rahmat. Meski kami tanpa jasa kepilih dan kau angkat dosa kami, kau ampuni, kau beri hidup ilahi, kami jadi putramu. Ketumbuhkan dalam Ibu bagi lagi supaya ya baik anak-anak, di sini ada gambar tentang aneka macam cara sakramen pembaptisan. Di sini kalian akan melihat dalam kelompok, kemudian nanti ada pertanyaan yang kalian akan diskusikan bersama. Di situ ada gambar tentang cara membaptis. Di situ ada bermacam-macam, aneka macam cara pembaptisan di dalam gereja. Kalian bentuk dalam kelompok, kemudian kalian diskusikan. Ada tiga gambar. Gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga. Kemudian ada pertanyaan penuntun di depan. Gambar yang disajikan di atas menceritakan tentang apa. Yang kedua, bagaimana cara pembaptisan dalam gereja Katolik. Pertanyaan ketiga, apa makna dari sakramen baptis? Jadi kalian diskusikan, kemudian nanti sebentar ada kelompok yang mau presentasikan di depan hasil diskusi kelompoknya. Bisa? Bisa. Ya, silakan anak-anak. Diskusikan, kemudian nanti satu orang yang rangkumkan dalam buku, kemudian nanti sebentar yang mau presentasikan bisa maju ke depan. Sengaja tulis udah.
Kelompok mana yang akan mempresentasikan hasil kelompoknya di depan? Pertanyaannya ada di depan. Ibu ulangi lagi. Pertanyaan pertama, gambar yang disajikan di atas menceritakan tentang apa? Gambar yang Ibu sudah bagi untuk kalian diskusikan kelompok itu. Pertanyaan kedua, bagaimana cara pembaptisan dalam gereja Katolik? Pertanyaan ketiga, apa makna dari sakramen baptis? Tentang apa gambar pembaptisan tadi? Ada kelompok yang mau mempresentasikan? Ibu guru persilakan. Ya, Delan, mari maju ke depan. Membacakan hasil kelompoknya, hasil diskusi kelompoknya. Pertanyaannya, gambar yang disajikan di atas menceritakan tentang apa? Jawabannya, aneka macam cara pembaptisan dalam gereja secara umum. Dengan cara apa saja pembaptisan dilakukan? 1. Baptis selang, 2. Baptis percik, dan 3. Baptis siram. Sekian dan terima kasih. Ya, kita berikan aplaus untuk kelompok yang sudah mempresentasikan hasil kelompoknya. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara pembaptisan dalam gereja Katolik? Ayo, kelompok mana yang mempresentasikan? Ibu guru persilakan. Bagaimana cara pembaptisan dalam gereja Katolik? Kan Rini? Cara pembaptisan dalam gereja Katolik. Imam akan menyiramkan atau menuangkan air di atas dahi seraya menyebut nama calon baptis dan dilanjutkan dengan kalimat, "Aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus." Ya, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk Rini yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Pertanyaan yang ketiga, apa makna dari sakramen baptis? Apa makna dari sakramen baptis? Dari kelompok laki-laki bisa maju ke depan untuk membacakan hasil diskusi kelompoknya. Atau ya mari Mesia silakan. Apa makna dari sakramen baptis? Sakramen baptis merupakan pintu awal untuk masuk ke dalam gereja. Sakramen baptis juga menjadi simbol pembersihan dari dosa. Sehingga ketika seorang menerima sakramen baptis, maka orang tersebut dilahirkan kembali dalam Kristus. Ya baik, terima kasih kepada Mesia yang sudah membacakan hasil diskusi kelompoknya. Ya baik, anak-anak semua, pada dasarnya itu semua gereja itu melakukan upacara pembaptisan dengan menggunakan air. Kemudian yang kedua adalah sementara yang berbeda adalah bahwa cara pembaptisan itu ada bermacam-macam. Ada yang ditenggelamkan dalam air yang dinamakan baptis selam. Ada di gambar hasil diskusi tadi. Kemudian ada pula yang dipercik dengan air, dipercikan di kepala, dan juga ada yang dituangkan air di dahi. Walaupun tidak semua gereja memiliki kesamaan bentuk dan cara pembaptisan, akan tetapi setiap baptisan, baik baptisan percik maupun baptisan selam, tidak pernah mengurangi makna dari cara pembaptisan. Ya baik anak-anak semua, sekarang kita tetap masih dalam diskusi kelompok, kita akan melihat kutipan-kutipan teks kitab suci yang berkaitan dengan sakramen baptis yang akan kita pelajari pada hari ini. Kita lihat teks kitab suci yang pertama diambil dari Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan 20.
Anak-anak yang bisa membaca, yang sudah ditugaskan, mari maju ke depan untuk membaca teks kitab suci. Kemudian anak-anak semua memahami dan mendengarkan, melihat di teks kitab suci yang kalian pegang. Silakan. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya baik, terima kasih kepada Felin yang sudah membacakan kita teks kitab suci. Teks kitab suci yang berikut diambil dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai dengan 7. Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai dengan 7. Yang sudah ditugaskan Ibu Guru bisa maju ke depan untuk membacakannya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengerjakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Kristus. Ya baik, terima kasih untuk Adelia yang sudah membacakan. Kita lanjut pada teks kitab suci yang ketiga adalah diambil dari Injil Matius pasal 3 ayat 1 sampai dengan 17. Yang sudah ditugaskan, Ibu persilakan untuk maju ke depan membacakan. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes Pembaptis. Pada waktu itu, tampaklah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Sesungguhnya padanya. Biarkan hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menghendakkan seluruh kehendak Allah.
Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga mengatakan, inilah anakku yang kukuasai, kepadanya lah aku berkenan. Demikianlah sabda Tuhan. Ya baik, terima kasih kepada teman kita Dilan yang sudah membacakan. Sekarang kalian akan masuk kembali dalam kelompok. Kalian akan mendiskusikan 3 bacaan yang tadi sudah dibacakan. Karena nanti ada pertanyaan di depan yang akan kalian jawab, kemudian nanti presentasikan seperti yang tadi di awal diskusi pertama. Sekarang masuk dalam kelompok lagi, kemudian ada pertanyaan di depan. Yang pertama, apa tahapan-tahapan dalam pembaptisan gereja Katolik? Apa tahapan-tahapan dalam pembaptisan gereja Katolik? Kemudian pertanyaan kedua, sarana-sarana yang digunakan dalam sakramen baptis. Kalian diskusikan dalam kelompok, kemudian nanti akan mempresentasikan di depan. Ya baik anak-anak, setelah kita berdiskusi dalam kelompok, saya memberikan kesempatan untuk kelompok akan mempresentasikan dengan pertanyaan, apa tahapan-tahapan dalam pembaptisan gereja Katolik? Ayo, kelompok mana yang mau presentasikan? Ibu guru persilakan. Kelompok ketiga, hari ini mari. Ya baik, kita akan mendengarkan hasil diskusi kelompok ketiga. Pertanyaannya, bagaimana tahap-tahap dalam pembaptisan dalam gereja Katolik? Jawabannya, dalam gereja Katolik, pembaptisan dapat dibedakan menjadi 2, yaitu baptisan bayi dan baptisan dewasa. Tahapan baptisan bayi. Untuk dapat melaksanakan pembaptisan bayi, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu adanya pendampingan orang tua dan gereja untuk mengucapkan pengakuan iman. Orang tua yang bertanggung jawab atas iman dari si bayi. Tahapan baptisan dewasa. Ada 4 tahapan yang harus dilalui orang dewasa untuk mencapai baptisan tersebut sebagai berikut. 1. Tahapan prakatekumenat, yaitu masa untuk pemurnian motivasi calon yang diakhiri dengan upacara tahap pertama, yaitu pelantikan menjadi katekumen. 2. Tahapan katekumenat, yaitu masa untuk pengajaran dan pembinaan iman, serta latihan hidup dalam jemaat. Masa ini diakhiri dengan upacara pengukuhan katekumenat terpilih. 3. Tahapan persiapan terakhir, yaitu masa khusus untuk mempersiapkan diri menerima sakramen inisiasi yang diakhiri dengan upacara penerimaan sakramen baptis. 4. Tahapan mistagoggi, yaitu masa untuk pembinaan lanjutan setelah seseorang menerima sakramen baptis. Menurut kitab hukum kanonik, calon baptis hendaknya didampingi oleh wali baptis yang bertugas untuk mendampingi calon baptis dewasa dalam inisiasi Kristiani dan juga mengusahakan agar yang dibaptis hidup secara Kristiani sesuai dengan nama baptisnya serta memenuhi dengan setia kewajiban-kewajiban yang melekat pada baptis itu. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih. Kita berikan aplaus yang sudah mempresentasikan hasil kelompok diskusi kelompoknya. Kita masuk pada pertanyaan yang kedua. Apa sarana-sarana yang digunakan dalam sakramen baptis?
Apa sarana-sarana yang digunakan dalam sakramen baptis? Ayo, ada kelompok yang mau presentasikan? Ibu guru persilakan ke depan. Mari. Pertanyaannya, sarana yang diperlukan dalam sakramen baptis adalah: 1. Air sebagai lambang membersihkan dari dosa-dosa. 2. Lilin menyala yang melambangkan cahaya Kristus sebagai penerima. Ya, terima kasih kepada teman yang sudah membacakan. Sakramen inisiasi yang pertama dalam gereja Katolik adalah sakramen baptis atau permandian. Sakramen baptis menjadi pintu gerbang untuk kita dapat menerima sakramen-sakramen lainnya. Sakramen baptis adalah sakramen dasar bagi orang Kristiani. Dengan dibaptis, seseorang bergabung secara sah menjadi anggota gereja. Baptis berasal dari bahasa Yunani, yaitu baptiso yang berarti pembasuhan atau pencucian. Berdasarkan pengertian tersebut, membaptis dapat diartikan sebagai membenamkan calon ke dalam air atau menuangkan air ke atas kepala sambil mengucap tanda dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bermula dari peristiwa setelah kebangkitan Yesus, memberikan tugas perutusan kepada para rasul untuk membaptis. Sejak Pentakosta, gereja melayani pembaptisan kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Sarana-sarana yang dipergunakan dalam sakramen baptis antara lain yang pertama adalah air. Air melambangkan membersihkan kita dari dosa-dosa. Yang kedua adalah lilin menyala. Lilin menyala melambangkan mengenakan Kristus. Sesudah dibaptis, kita mengandalkan kekuatan Kristus dalam menjalani kehidupan kita. Yang ketiga adalah kain putih. Kain putih melambangkan mengenakan Kristus. Sesudah dibaptis, kita mengandalkan kekuatan Kristus dalam kehidupan. Dalam gereja Katolik, pembaptisan dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama tadi adalah baptisan bayi. Yang kedua adalah baptisan dewasa. Dalam baptisan bayi, gereja membaptis bayi beberapa bulan setelah bayi lahir. Pada dasarnya dosa asal sudah ada. Maka pembaptisan bayi berarti bayi telah diselamatkan dari kuasa, yaitu yang pertama adalah pendampingan orang tua dan gereja. Gereja untuk mengucapkan pengakuan iman orang tua yang bertanggung jawab atas iman si baptis. Berbeda dengan tahapan bayi. Ada 4 tahapan yang harus dilalui seseorang untuk mencapai tahapan tersebut. Yang pertama adalah tahapan prakatekumenat, yaitu masa untuk pemurnian calon baptis yang diakhiri dengan upacara tahap pertama, yaitu pelantikan menjadi katekumen. Yang kedua adalah tahapan katekumenat. Tahapan katekumenat yaitu masa untuk pengajaran dan pembinaan iman, di mana kita mempersiapkan diri untuk menerima sakramen inisiasi. Yang kedua, tahapan katekumenat yaitu masa untuk pengajaran, pembinaan iman, serta latihan hidup dalam jemaat. Masa ini diakhiri dengan upacara pengukuhan katekumenat terpilih. Yang ketiga, tahapan persiapan terakhir, yaitu masa khusus untuk mempersiapkan diri menerima sakramen inisiasi yang diakhiri dengan upacara penerimaan sakramen baptis. Tahapan yang terakhir adalah tahapan mistagogi.
yaitu masa untuk pembinaan lanjutan setelah seseorang menerima sakramen baptis. Buah atau rahmat dari sakramen baptis adalah kita dihapuskan dari segala dosa dan dilahirkan kembali menjadi anak Allah. Dan juga kita mendapat rahmat pengudusan dan pembenaran yang mempersatukan seseorang menjadi Kristus dalam gereja. Dan juga kita ikut ambil bagian dalam gereja di mana kita dimeteraikan sebagai milik Kristus untuk selama-lamanya. Baik anak-anak semua yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita semua telah belajar bersama tentang sakramen baptis. Dengan dibaptis, kalian dihapuskan dari segala dosa dan menjadi milik Kristus. Dengan dibaptis, kalian mendapat rahmat pengudusan dan pembersihan. Dengan dibaptis, kalian juga diajak untuk ikut ambil bagian dalam tugas-tugas gereja. Di sini ada 2 pertanyaan. Refleksikan, kemudian kalian tuliskan dalam buku catatan harian kalian dan minggu depan Ibu akan memeriksa. Yaitu, pernahkah kalian menyadari akan semua hal itu dalam hal pembaptisan? Kemudian yang kedua, apa perilaku kalian ini selama ini sungguh memperlihatkan kasih Kristus? Ada 2 pertanyaan refleksi, kalian tulis dalam buku catatan harian kalian. Iya, jadi baik anak-anak semua, setelah kalian sudah menuliskan, refleksi untuk kalian tuliskan dalam buku catatan harian. Jadi cukup sampai di sini pertemuan kita pada hari ini, dan minggu depan kita akan bertemu lagi. Sebelum kita tutup, Ibu Guru minta 1 orang untuk pimpin kita dalam doa penutup. Mari Ibu Guru dan teman-teman. Silakan berdiri. Mari Ibu Guru dan teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Bapa dalam surga, terima kasih Engkau telah menjaga kami dari tadi hingga sekarang ini. Sekarang kami mau pulang, berkatilah kami di perjalanan, agar sampai rumah dengan selamat. Demi Kristus Tuhan cara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya baik, terima kasih Yohanes sudah memimpin kita dalam doa penutup. Ya anak-anak, perjumpaan kita pada hari ini cukup sampai di sini. Kita akan bertemu kembali pada minggu yang akan datang. Selamat siang. Siang.